Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong. Masya Allah. Ketemu lagi juga sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang sekali bisa ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Masya Allah. Jamaah. Selama hidup kan pasti kita diajarkan untuk berakhlak baik ya, benar nggak? Tapi tahu nggak nih, kalau akhlak kita itu belum tentu diterima sama Allah. Yakin nggak kalau sudah diterima? Ayo, nggak yakin. Tahu nggak tanda-tandanya diterima apa enggak? Nggak tahu ya. Kalau gitu jamaah yang ada di rumah juga ya, kita akan bahas pagi hari ini. Tema kita adalah 10 tanda diterimanya akhlak kita. Boleh tepuk tangannya sekali lagi. Kira-kira apa ya 10 tandanya ya? Akhlak itu apa juga sih sebenarnya Ustadz Maulana? Bedanya akhlak sama adab apa sih, sama apa beda sebenarnya? Ya, Ayo, mau tahu langsung aja kalau gitu. Makasih banyak. Silakan Ustadz Maulana. Kasih banyak Mas Soni. Izin Habib dan Ustaz Sams. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeah. Oh jamaah. Yeah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Akhlak itu adalah sesuatu yang ada pada jiwa kita. Sekali lagi, yang ada pada jiwa, pada diri seseorang yang menjadi karakter, yang menjadi watak ataupun budi pekerti. Nah, sementara adab itu aktivitas fisiknya. Jadi yang dari dalam itu namanya akhlak. Yang di luar itu namanya adab. Maka kalau berbicara apa bedanya, apa persamaannya, sama-sama mau memperbaiki dengan tujuan yang baik. Tapi dalam versi yang berbeda. Namun ada perbedaannya. Sekali lagi, kalau akhlak dari dalam, adab dari luar. Akhlak tak tampak, tapi adab nampak. Maka akhlaknya Rasul, sifat-sifat yang baik. Betul tidak? Jadi berkaitan tentang sifat. Namun akhlak dan adab ada perbedaannya. Perbedaannya kalau akhlak itu takkan berubah oleh waktu maupun tempat. Sementara adab menyesuaikan waktu dan tempatnya. Menyesuaikan. Adab masuk WC dan keluar WC beda. Iya ya. Adab masuk masjid dan keluar masjid beda. Apalagi zaman dulu sama sekarang juga beda gitu ya. Beda. Akhlak di kampung Lampung beda. Iya. Akhlak kampung saya beda. Iya. Akhlak di Makassar kalau makan jangan dikasih air minum. Nah. Dia tersinggung. Oh gitu. Nanti disuruh berhenti dia makan. Jadi Ada akhlak kalau ditemani makan berakhlak. Beradab. beradab. Tapi kalau kita ada duduk di dekatnya bisa jadi dia tersinggung. Ngapain? Oh Nah, gitu. jadi macam-macam. Berarti akhlak itu dalam diri kita, adab itu prakteknya seperti apa gitu ya. Iya, dan Masya adab Allah. itu bisa menyesuaikan tempat. Masya Tapi Allah. kalau akhlak tidak akan bisa berubah. Terima kasih Ustadz Maulana, tepuk tangannya dong. Masya Allah. Jadi sekarang tahu ya bedanya akhlak sama adab ya. Semoga akhlaknya baik, adabnya juga baik. Masya Allah. Ada tayangan nih, kita sama-sama lihat ya. Siswa berselisih dan bersinggungan hingga menusuk temannya. Aduh, nauzubillah min zalik. Ini dia tayangannya, silakan. Nauzubillah min zalik. Semoga hal seperti ini gak terjadi dalam kehidupan kita atau keluarga kita ya. Amin. Amin. Ya Allah, amin. lindungilah kami dan keluarga kami dari Amin, ya segala Allah. macam mara bahaya. Makanya perlu belajar akhlak kayaknya ya. Subhanallah. Tapi benar gak sih kalau orang yang berselisih itu tandanya akhlaknya gak diterima gitu? Berarti kalau orang yang berselisih gak punya akhlak gitu maksudnya? Atau memang gak diterima atau gimana sih Ustaz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tapi guru-guru kami yang di rumah kita lihat dulu Al-Quran surah Ali Imran ayat 105. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 105 di antara ciri-ciri ketakwaan seseorang karena ayat ini bersambung dengan ayat tentang ketakwaan. Ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun yang ada di ayat 102. Kemudian di ayat 104 disebutkan tentang persatuan umat, persaudaraan, disebutkan tentang persaudaraan manusia. Kemudian di ayat 105 ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai, yang berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat jelas, karena orang yang berselisih itulah orang-orang yang akan mendapatkan azab yang berat. Maka tanda akhlak yang pertama atau bahasa tema kami pagi ini, diterimanya akhlak yang pertama adalah orang yang menghindari perselisihan atau kecilnya perselisihan. Ada orang di luar sana, oh senang bantu orang, dibilang oh akhlaknya baik, tapi hobinya cari musuh. Maka dia di luar daripada ciri diterimanya akhlaknya yang pertama. Orang yang diterima akhlaknya tentu saja mereka menghindari perselisihan. Orang yang diterima akhlaknya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa menjaga persatuan. Lihat akhlaknya orang-orang yang dekat dengan Al-Qur'an, yang dekat dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan engkau diminta untuk taat kepada pemimpinmu. Kenapa kita diminta taat kepada pemimpin? Untuk menjaga perselisihan. Orang kalau tidak taat sama pemimpinnya, maka akan sering terjadi perselisihan. Bahkan kalau ada pemimpin yang salah, tegur daripada apa yang dilakukannya. Ingatkan daripada apa yang dilakukannya. Ingatkan daripada apa kebijakannya. Ingatkan, bukan menyelisihi. Kenapa? Karena termasuk daripada akhlak adalah menghindari perselisihan dan memperkokoh persatuan. Soalnya itu ada faktor dari emosi juga gak sih? Sehingga suka gampang berselisih gitu. Emosi. Iya. Berarti dia kurang bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada. Innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu ammarah selalu memerintahkan kepada keburukan. Bukankah buruk kalau orang berantem mulu kerjaannya? Iya benar. Siap. Siap. Terima kasih Ustaz Syam ya Siap. untuk penjelasannya ya. Sama-sama. Masya Allah. Tepuk tangan lagi dong untuk guru-guru kita. Biar kita semangat belajar pagi hari ini ya. Jamaah yang ada di rumah, yang ada di studio juga. Aku punya tayangan nih. Coba nih sama-sama kita lihat ya. Seorang dukun pengganda uang taubat. Kita lihat tayangannya. Silakan. Ada yang udah pernah kesini belum? Belum ya. Tadi daerah mana tuh ya? Habib. Ya, Aku mau nanya Bib. Kalau orang yang mengakui kesalahannya itu bisa merupakan tanda bahwa akhlaknya diterima apa enggak Bib? Tapi kenapa Bib? Banyak orang yang gak mau ngakuin kesalahan Bib. Ya. Itu gimana Bib? Silakan Ya. Habib Usman untuk penjelasannya. Ustaz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyaksikan Islam itu indah. Insya Allah penonton di rumah, penonton di studio mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya Allah, hari ini penuh dengan berkah dan ridhamu ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Tanda kedua, akhlak yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang berusaha untuk memperbaiki dan mengakui kesalahan. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak. Memperbaiki akhlak adalah bentuk daripada dia diterima
Amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengakui kesalahannya bentuk daripada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengakui daripada kesalahannya. Yakni yang pertama adalah ketika kita memahami daripada ceritanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari usia kecilnya, usia masa mudanya, usia remajanya berakhlak dengan akhlak yang baik. Tutur katanya baik, terkenal dengan amanahnya, jujurnya, sidiknya, fatonahnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 25 tahun menunjukkan kepada mereka orang-orang Quraisy dengan kalimat-kalimat tutur kata yang baik mengikuti apa? Mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dicontohlah akhlak yang baik tersebut. Karena cerminan manusia adalah mereka yang berakhlak baik untuk mendapatkan ketakwaan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang memperbaiki dirinya, ya Allah, mungkin hari ini saya berdosa, salat saya enggak benar, ibadah saya enggak benar, tingkah laku saya buruk, perbuatan saya enggak baik, kata-kata saya yang buruk, kalimat saya yang enggak benar terhadap tetangga saya, saudara saya, keluarga saya, ya Allah, maafilah saya ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya ya Allah. Manusia yang mengakui kesalahannya, mengakui daripada dirinya berdosa, ini adalah berusaha untuk mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang terbaik adalah yang minta ampunan kepada Allah. Tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Ini baru dikatakan memperubah atau memperbaiki daripada akhlaknya, tingkah lakunya, perbuatannya, kata-katanya, kalimatnya, dan juga memperbaiki hubungan manusia kepada manusia yang lain dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, makasih Habib ya untuk penjelasannya ya Habib. Mas, nih. Apa? Lupa lagi. Kenapa sih Son? Bingung, kenapa? Gak konsen banget. Enggak, aku dari tadi nahan lapar Beb. Astagfirullahaladzim. Jadi Sony gak sarapan? Belum makan. Saya telepon Bayus Gak usah, dulu. Beb. Aku makan dulu di depan ada nasi kotak sama kotak amal sekalian aku makan bentar ya Beb. Lah. Son, ya Allah harusnya kita berakhlak nih. Ini lagi bahas akhlak malah ninggalin orang. Maka jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah yang satu ini. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Sony, ya Allah.